Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya di Betawi Love Kicau. Apa kabarnya sobat kicau mania di rumah dimanapun Anda berada, baik di dalam Jabodetabek sampai di luar Jabodetabek. Nah, sebelum kita membahas video yang akan saya buat ini yang berjudul mitos atau fakta memelihara burung murai batu dan cuca hijau secara bersamaan atau di satu rumah. Banyak yang bilang bahwa nggak boleh cuca hijau atau murai batu dipelihara di dalam satu rumah. Karena mungkin salah satunya ada yang rusak, ada yang kalah mental gitu ya. Nah, problem ini saya akan kupas di video ini. Mudah-mudahan kita menemukan jawabannya, mitos atau fakta. Kita akan bahas video ini secara bersamaan. Untuk sebelum itu, mari kita bantu channel ini untuk like, comment, subscribe, dan share-nya juga boleh banget agar bisa bermanfaat untuk para kicau mania yang pemula khususnya ataupun yang baru mau bergabung seperti itu. Jangan kemana-mana, tetap di Betawi Love Kicau. Nah, gimana sobat? Kita siap untuk membahas video ini, dan saya ingin mengutarakan yang saya jalani ini karena saya memang memelihara burung murai batu dan cuca hijau ini ya para sobat. Nah, ini adalah jawaban dari saya untuk pertanyaan yang saya kumpulkan di dalam komentar. Banyak yang nanya seperti itu, boleh nggak murai batu atau cuca hijau ini dipelihara dalam satu ruangan atau satu rumah gitu ya. Nah, inilah penjelasan saya. Mohon maaf, bukan saya menggurui, izin para senior semuanya. Inilah yang saya lakukan. Sampai sekarang tidak ada masalah dari burung cuca hijau saya, baik murai batu yang saya pelihara seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama kita jawab dulu pertanyaan boleh atau enggak memelihara burung cuca hijau ini atau murai batu secara bersamaan. Jawaban saya adalah boleh. Boleh banget, malah bahkan saya memeliharanya secara berbarengan seperti itu. Namun ada hal-hal yang perlu kita hindari ini para sobat. Yang kita hindari ini ya cukup beberapa faktornya agar tidak terjadi kesalahan dari cuca hijaunya ataupun murai batunya ya. Nah, yang pertama yaitu penempatan. Penempatan kita harus tahu juga dong, pastinya harus tahu. Jangan sampai di dalam satu ruangan banget gitu ya. Nggak boleh, ini ruang depan misalkan ya, ini cuca hijau, nah jarak semeter kita tempel murai batu, dan itu jangan. Kalau menurut saya para sobat, kita mendingan kita taruh nih cuca hijau kita di ruang depan, murai batu kita taruh di ruang belakang gitu ya, entah di mana, yang penting kita di belakang gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, jangan sampai waktu penjemuran itu jangan sampai dibarengin para sobat ya. Contoh kita penjemuran nih, kita mandikan gitu ya, kita buka kerodong cuca hijau, sampingnya dia ini murai batu. Nah, itu jangan para sobat ya. Jangan kita lakukan. Mendingan kita mandiin dia atau mandiin murai batunya gitu ya, itu satu persatu. Jadi bergantian gitu ya. Jangan sampai cuca hijau ini ngelihat murai batu. Begitupun sebaliknya, burung murai batu nggak boleh ngelihat cuca hijau gitu. Bagaimana caranya jangan sampai ngelihat burung cuca hijau yang kita miliki, karena otomatis kalau dibandingkan murai batu sama cuca hijau ini pasti faktornya lebih tinggi ke murai batu, karena memang cuca hijau ini tipenya ini semi factor, dia nggak factor full gitu ya. Makanya cuca hijau ini kadang-kadang settingannya berubah-ubah. Kadang dia hari ini dia enak, besokannya dia berubah. Jadi jangan pusing juga nih para sobat dimanapun Anda berada untuk memelihara cuca hijau ini. Pasti ada tantangannya tersendiri. Kadang dia hari ini bagus ya di lapangan, kadang minggu depannya belum tentu bagus, karena padahal rawatan kita sudah pas ya. Oke, kita lanjut ke dalam materi. Begitupun untuk pengembunan. Nah, pengembunan ini yang kita utamakan cuca hijau nih para sobat ya. Nah, kalau kita mau
embun gimana bang gitu. Otomatis burung murai kita juga perlu embun, cuca hijau kita juga perlu embun. Nah, kita bikin, kalau memang di depan rumah ada jemuran pakaian, kita bisa gantung salah satu burung ini, kita gantung di depan rumah, dan salah satunya lagi itu kita pindah tempat. Intinya jangan sampai dibarengin gitu para sobat ya. Nah, jadi sampai sekarang saya ini tidak ada masalah dalam murai batu maupun cuca hijaunya, dan tidak ada yang rusak seperti itu ya. Ini sampai ada yang WA saya untuk menanyakan hal ini, makanya saya bikin video ini, sekaligus saya bikin konten untuk video ini ya. Siapa tahu nih ya, para kicau mania bisa bermanfaat melihat video ini gitu ya. Jadi boleh, jawaban saya boleh, asal jangan diliatin bareng atau ditaruh di dalam satu ruangan, dijemur bareng. Dan itu intinya gini, jangan saling melihat ya, intinya gitu aja, jangan saling melihat. Nah, kasusnya ada yang menyepelekan hal itu, dan akhirnya teman saya sendiri salah satu dari burungnya, yaitu cuca hijaunya, malah yang rusak gitu. Karena cuca hijau ini kan semi vector, kalah. Rusaknya seperti apa tuh bang burung temannya kan gitu, banyak yang nanya. Rusaknya ini di gantangan nggak pernah mau bunyi, padahal itu burung sudah juara berkali-kali di gantangan seperti itu, karena ditempel murai di rumahnya gitu ya. Akhirnya burung ini jadi down. Lama lagi, burung cuca hijau yang sudah down ini lama, butuh prosesnya lagi gitu. Nah, itu ada tuh di video saya selanjutnya di sebelum-sebelumnya ada yang kalah mental itu seperti apa. Itu sama faktornya seperti itu. Nah, akhirnya teman saya ini jadi nggak berani untuk kalau memelihara cuca hijau di dalam satu ruangan yang ada murainya gitu para sobat. Ya, baik. Mungkin ini pengalaman saya, dan saya mau nambahin sedikit para sobat. Kalaupun kita mau melihara dan sudah menjalani apa yang saya tadi bilang, jangan sampai terlihat gitu ya. Namun ada satu hal kunci yang saya pegang para sobat, yaitu carilah cuca hijau yang bermental lapangan, bukan bermental rumahan. Seperti itu ya. Dan ciri-cirinya kayak gimana sih bang gitu, mental yang lapangan itu seperti apa? Ciri-cirinya nih ya, burung yang bermental lapangan di rumah biasa aja, nggak gacor gitu ya, nggak tiap hari itu bocor gitu, enggak. Itulah burung yang bermental lapangan yang setahu saya sampai saat ini seperti itu. Nah, ini contohnya, bukan saya ngebagus-bagusin burung saya, bukan. Contohnya dia, ini namanya si Bejo ya, namanya Bejo. Bejo ini di rumah biasa aja, nggak bunyi, bahkan bunyi gitu ya, cuman biasa aja bunyinya gitu. Pagi, siang, sore, malam bunyi, asal bunyinya sekedar gitu ya, nggak ngeluarkan isian gitu ya. Nah, ketika kita bawa gantangan, itu baru moncernya di lapangan seperti itu. Itulah ciri-ciri burung yang benar-benar bermental jawara. Itu yang pertama. Nah, ciri-ciri yang kedua, ketika dia ngelihat lawan, jangankan melihat gitu ya, mendengar suara cuca hijau, dia udah hyper, dia udah jamtrok, dia udah enak, dia pasti nyari lawan. Seperti itu. Carilah cuca hijau yang bermental lapangan, jangan bermental rumahan. Nah, kalau kita dapat gimana nih bang, bermental rumahan gitu kan? Ya otomatis ada dua pilihan. Kalau nggak kita jual, yang kedua ya buat gacoran di rumah gitu ya, seperti itu. Itu hanya tambahan para sobat. Itulah tadi pengalaman saya mengenai video mitos atau fakta memelihara cuca hijau dan murai batu secara satu rumah seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Saya diberi kesempatan untuk berbicara. Siapa tahu ada manfaatnya untuk para sobat dimanapun Anda berada, khususnya untuk pendatang yang baru mungkin mau memelihara burung cuca hijau seperti itu. Baik, terima kasih abang-abangku, seniorku dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di Betawi Love Kicau.